Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Dan biarlah kesempatan waktu ini kami pergunakan yang terbaik. Kami mau duduk tenang di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan urapilah kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami bisa memahami, merenungkan, dan melakukan firman-Mu sampai kehidupan kami berbuah dan berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan membahas terkait membangun hidup di dalam ketaatan. Ada 3 perilaku anak sulung yang melanggar firman Tuhan. 3 perilaku ini sudah menjadi spirit. Kenapa saya katakan menjadi spirit? Karena sudah mewaris turun-temurun sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Bahkan sampai sekarang ini, di dalam kehidupan manusia masih ada spirit itu, Bapak Ibu Saudara. Spirit itu harus kita patahkan, kita hancurkan supaya kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Spirit yang pertama, spirit Kain, mari lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang pertama, Kejadian 4 ayat yang pertama saya akan bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kain lahir oleh karena pertolongan Tuhan. Nama Kain dalam bahasa Ibrani itu adalah Kain, K-A-Y-I-N, itu artinya tombak yang pertama sebagai alat perang waktu itu. Yang kedua, kecepatan, memiliki kemajuan dalam hidup. Yang ketiga, pemilik dari segala sesuatu. Yang keempat, penegak. Dan yang kelima, pembangun. Tentunya orang tua ketika memberi nama kepada anaknya, orang tua memiliki tujuan, memiliki harapan, ya, supaya anaknya kelak seperti itu. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mencermati kehidupan Kain, dia tidak mencerminkan namanya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Pasti ada masalah di dalam hidup Kain. Mari lihat ayat selanjutnya, ayat 2 sampai ayat 5. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Habel seorang peternak, sedangkan Kain seorang petani. Ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, yang petani Kain memberikan hasil tanahnya, sedangkan yang peternak Habel memberikan dari hasil ternaknya. Wajar dong ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satu diindahkan Tuhan dan yang satu tidak diindahkan Tuhan. Persembahan Habel diindahkan Tuhan, diterima Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Kata tidak diindahkan itu dalam bahasa Ibrani adalah lo-sa'ah, artinya adalah Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak menghormati, dan Tuhan tidak menaruh belas kasihan kepada persembahan itu. Persembahan Kain tidak mendapatkan perhatian Tuhan. Persembahan Kain tidak mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Bahkan persembahan Kain tidak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Ayat 5, saat Kain tahu Tuhan tidak mengindahkan persembahannya itu, ini yang terjadi, hatinya panas dan mukanya muram. Layakkah Kain marah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya sangat tidak layak. Mari lihat ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Ini kesalahan Kain, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ayat ini sulit dipahami, tetapi kalau dalam terjemahan, dalam bahasa Inggris, dalam KJV itu diartikan seperti ini. Kalau kamu mengerjakan apa yang benar, bukankah persembahanmu pasti diterima? Kalau kamu mengerjakan apa yang benar, bukankah persembahanmu pasti diterima? Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, Kain, seharusnya kamu sudah tahu. Seharusnya apa yang benar yang harus kamu kerjakan. Kalau kita flashback ke belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya orang tua Kain dan Habel, yaitu Adam dan Hawa, sudah memberikan wejangan, sudah memberikan nasihat, sudah memberikan pengajaran apa yang menjadi kehendak Tuhan terkait dengan persembahan. Tentunya mereka sudah mendapatkan pengajaran yang detail dari orang tuanya. Buktinya Habel tahu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada unsur darah di dalamnya. Tetapi kenapa Kain tidak melakukannya? Sebenarnya Kain tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dia tidak mengerjakan dengan ketaatan. Ini spirit yang pertama yang perlu kita patahkan. Ya, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, menggantikannya dengan keinginan diri sendiri. Ada unsur pribadi yang dimasukkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kain berpikir mungkin ini sesuai dengan keinginanku. Aku persembahkan dari hasil taniku. Banyak buah-buahan, mungkin banyak sayuran dan lain sebagainya. Tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hanya menuruti keinginannya, Bapak Ibu Saudara. Spirit ini yang perlu kita patahkan. Ya, ini yang sudah mewaris di dalam kehidupan keturunan terus-menerus, generasi kepada generasi selanjutnya. Kalau sesuai dengan apa yang kita ingini, kita kerjakan. Kalau firman itu tidak sesuai, maka kita tidak kerjakan. Ini fatal akibatnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketaatan yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah kebenaran yang kita terima, yang diajarkan, kita harus pahami dan kita kerjakan dengan ketaatan. Kita harus kerjakan bagian kita mengerjakan kebenaran, supaya dedikasi yang kita berikan kepada Tuhan tidak ditolak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengalir, ya, mengalir. Mengikut Tuhan mengalir. Mengalir di sini bukan berarti tidak ada landasan firman Tuhan. Kita mengalir aja ikut Tuhan, ini menyesatkan, Bapak Ibu Saudara. Mengalir itu artinya kita punya landasan firman Tuhan yang kokoh. Kita mendisiplin dengan firman Tuhan. Ketika firman itu menjadi keyakinan di dalam hidup kita, maka kita mengerjakan dengan ketaatan. Kita mengalir aja, mengerjakan aja firman itu, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menyertai firman itu, menyertai hidup kita. Itu ketaatan yang perlu kita kerjakan. Kalau kita memasukkan unsur pribadi seperti Kain, yang penting aku senang, keinginanku aku masukkan, aku persembahkan, tapi dia mengabaikan firman Tuhan. Yang terjadi, dia sudah tidak tajam lagi, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya dia sebagai alat perang Tuhan, seperti tombak yang tajam. Dia menjadi orang yang tumpul, bahkan dia menjadi pembunuh manusia pertama kali di bumi. Dia tidak mengalami kemajuan di dalam hidup, tidak ada progres di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harusnya dia mendapatkan pemilik, menjadi pemilik dari segala sesuatu. Tapi dia tidak menjadi pemilik. Dia tidak menjadi penegak di dalam kebenaran. Bahkan dia tidak membangun apa-apa. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Kain. Spirit ini yang harus kita patahkan. Kebenaran harus kita pahami, lalu kita kerjakan di dalam hidup kita. Kebenaran yang kita pahami menjadi keyakinan, Roh Kudus akan tuntun untuk kita mengerjakan dengan ketaatan. Kerjakan aja bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Maka akan menjadikan kita orang yang tajam. Kita akan mengalami progres di dalam hidup, mengalami kecepatan. Kita menjadi pemilik dari segala sesuatu, penegak kebenaran, dan kita akan membangun sesuatu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan. Itu yang pertama, spirit yang harus kita patahkan.
Jangan memasukkan unsur pribadi di dalam kebenaran Tuhan. Yang penting aku suka, aku lakukan, tidak suka, aku tidak kerjakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus patahkan. Bagian kita harus mengerjakan firman Tuhan dengan ketaatan. Supaya hidup kita tajam, kita mengalami kecepatan, kita pemilik dari sesuatu, penegak kebenaran, dan kita membangun di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, spirit yang kedua yang perlu kita patahkan. Mari lihat Kejadian 25 ayat 29. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 ayat 34. Ini adalah spirit Esau yang perlu kita patahkan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Jadi nama lain dari Esau adalah Edom. 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, yang makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saya ulang lagi ayat yang terakhir, yang B. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Memandang ringan hak kesulungan. Memandang ringan dalam bahasa Ibrani itu basa. Artinya adalah tidak menghargai, tidak melihat ada keuntungan dari hak kesulungan. Tidak melihat ada hal yang berharga dalam hak kesulungan. Jadi Esau tidak menghargai hak kesulungan Bapak Ibu Saudara. Tidak melihat ada hal yang berharga di dalam hak kesulungan. Ada keuntungan di dalam hak kesulungan. Dia tidak bisa melihat itu. Dia mengabaikan itu, memandang ringan. Akibatnya dia berani menukar dengan kacang merah. Makna hak kesulungan yang pertama adalah memiliki hak untuk memimpin. Jadi hak kesulungan memiliki makna yang pertama adalah hak untuk memimpin, menjadi pemimpin. Yang sulung itu yang memimpin. Jadi hak kesulungan hanya didapat oleh anak sulung Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting sekali karena dia berhak mendapatkan supaya dia menjadi pemimpin. Yang kedua, makna hak kesulungan adalah hak untuk mendapat warisan ganda. Jadi hak kesulungan ini maknanya mendapatkan warisan, mendapatkan hak untuk mendapatkan warisan ganda. Kalau seorang bapak memiliki uang 900.000 Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mempunyai 2 anak, seharusnya kalau dibagi 2 itu 450 ribuan. Tetapi kalau anak sulung itu mendapatkan 600.000, sedangkan anak yang bungsu 300.000, karena hak kesulungan memperoleh warisan ganda. Itu makna hak kesulungan Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi pemimpin, dia memperoleh warisan ganda. Dan yang ketiga, hak kesulungan adalah hak yang membuat menerima warisan janji Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini luar biasa, hak yang membuat akhirnya kita mendapatkan warisan janji Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kalau kita saat ini kita mendapatkan janji Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Esau tidak menghargai, menganggap ringan, menyepelekannya Bapak Ibu Saudara, menganggap tidak berharga. Tidak ada keuntungan di dalam hak kesulungan. Mari lihat Maleakhi 1 ayat 2-4. Maleakhi 1
Maleakhi pasal 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. 3. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kata membenci di sini itu artinya dalam bahasa Ibrani itu sane. Itu artinya bukan benci sesaat, tetapi benci turun-temurun, mewaris kepada generasi-generasi berikutnya. Ini fatal akibatnya Bapak Ibu Saudara ketika kita menganggap ringan hak kesulungan, menganggap itu sepele, tidak menghargai, tidak menganggap berharga. Anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yaitu adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kalau kita menganggap itu tidak berharga, kita menyepelekan, tidak ada keuntungan di dalam Yesus Kristus, maka ini yang terjadi, Tuhan akan membenci kita. Bukan membenci sesaat, tetapi benci turun-temurun. Lihat ayat selanjutnya, Maleakhi 1 ayat yang keempat. Apabila Edom berkata, kata lain dari Esau itu Edom, kami telah hancur, tetapi kami membangun kembali runtuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Mereka boleh membangun, tetapi Tuhan akan merobohkannya. Musuh kita Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan, anugerah terbesar yang Tuhan berikan adalah Yesus Kristus. Jangan pernah gantikan Yesus Kristus hanya karena uang, jabatan, kehormatan, hanya karena makanan dan minuman. Akibatnya fatal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan membenci kita. Itu spirit yang kedua, spirit yang perlu kita patahkan. Spirit Esau yang sudah mewaris kepada turun-temurun. Orang berani menukarkan Yesus Kristus karena kemudahan, karena harta kekayaan, karena jabatan, karena mamon. Harus patahkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketaatan yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan kasih buat kita, anugerah Tuhan Yesus, kesabaran, kemurahan, penerimaan seluruh janji Abraham, Ishak, Yakub, jangan pernah anggap rendah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sebagai yang utama dan yang terutama, Kristus center, sebagai center di dalam hidup kita. Kita harus memutlakkan, mendedikasikan diri kepada Yesus Kristus. Jangan tukarkan dengan apapun Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, spirit yang terakhir. Mari lihat Lukas 15. Spirit anak sulung, perumpamaan anak hilang. Lukas 15 ayat 25. Lukas 15 ayat 20 sampai 25. Lukas pasal 15 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 23, dan ambillah anak lembu-lembu itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, maka ia hilang dan didapat kembali, maka mulai mereka bersukaria. 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, yang mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian.
26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bapak ibu saudara sekalian, hanya satu kesalahan anak sulung, tinggal di dekat tapi tidak mengenal bapaknya. Ketika bapak melihat anak bungsu datang dari jauh, dia melihat. Kata melihat itu eido, itu bukan sekedar melihat secara fisik, tetapi dia memahami, dia melihat pertobatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia menghargai, dia menerima anak bungsu itu karena dia bertobat. Tetapi anak sulung ini, dia marah Bapak Ibu Saudara. Dia keluar dari rumah. Dia berbeda dengan seorang bapaknya yang mengasihi. Dia tinggal serumah tetapi dia tidak kenal karakteristik bapaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Spirit yang ketiga ini yang turun-temurun terjadi bahkan sampai kepada generasi saat ini. Kita tinggal di dalam Kristus tetapi kita tidak mengenal Kristus. Sepertinya kita mengaku Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, aku sudah beribadah tetapi kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Akibatnya kita tidak mengenal karakteristik Allah yang kita sembah. Kita berbeda jauh Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita berani menghakimi Bapak. Lihat ayat selanjutnya, ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, lihat, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Tinggal satu rumah tetapi tidak kenal. Tinggal satu rumah tetapi tidak dekat. Ini yang terjadi kepada anak sulung Bapak Ibu Saudara. Akibatnya semua kualitas bapaknya tidak pernah bisa diserap. Jangan mengaku kita Kristen Bapak Ibu Saudara, mengaku pengikut Kristus, tetapi kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Kita tidak kenal Kristus Yesus. Akibatnya kita tidak bisa menyerap apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus kepada hidup kita. Kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini spirit yang perlu kita patahkan. Ketaatan yang kita kerjakan adalah kenali Bapa, kenali Tuhan yang kita sembah dalam proses kehidupan ini. Mari hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Bersama kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu, bangun relasi, hubungan yang intim kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak seperti anak sulung ini. Tinggal tetapi tidak kenal. Tinggal satu rumah tetapi tidak dekat. Tinggal satu rumah tetapi tidak kenal. Tinggal satu rumah tetapi tidak dekat. Spirit ini yang harus kita patahkan Bapak Ibu Saudara. Mari kenali Tuhan kita. Mari belajar membangun hubungan, membangun relasi, membangun intimasi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan mengenali karakteristik Bapa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. 3 karakter ini yang perlu kita kerjakan, dan spirit anak sulung perlu kita patahkan. Spirit Kain, spirit Esau, bahkan spirit anak sulung ini kita perlu patahkan di dalam kehidupan kita, dan kita kerjakan ketaatan, taati firman Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan kita akan tajam, mengalami kemajuan, progresivitas di dalam hidup ini. Kita penegak dalam keadilan, pemilik dari segala sesuatu, dan kita membangun dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan kita berhak memperoleh warisan janji-janji Allah di dalam Kristus Yesus, karena kita menjadi anak sulungnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman iman pagi hari ini memberkati kami semua.
Ajari kami untuk melakukan ketaatan firman-Mu, supaya kami tidak memasukkan unsur pribadi kami, sehingga kehendak kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Ajari kami terus untuk menghargai, terus melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak menukarkan Kristus di dalam hidup kami karena uang, karena jabatan, karena kemudahan di dalam hidup kami. Tetapi kami mau mengikut Engkau, kami mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut setia Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau, kami mengenal pribadi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu turun kepada kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.